cerita orang yang tidak mau bersyukur, tapi pada akhirnya dia bersyukur. Nah, ini ada satu perempuan, maaf cakap Bapak Ibu, perempuannya ini perempuan kalau dilihat dari wajahnya dia agak jelek sedikit. Satu perempuan yang sangat jelek. Dia punya kawan 2 orang. Yang 2 orang ini kalau dilihat dari segi wajah dia cantik. Nah, berarti 2 orang yang cantik, 1 orang yang jelek. Sehingga yang 3 orang ini sepakat ingin pergi liburan ke satu tempat. Sama seperti kita. Kalau kita mau pergi ke satu tempat, apalagi liburan segala macam, pasti kita akan berdandan, iya kan Bapak Ibu. Apalagi kalau perempuan pasti berdandan. Kalau perempuan berdandan lama di depan cermin, iya tak Bapak Ibu? Lama berdandan, pakai lipstik segala macam, ya Bapak Ibu. Sama seperti yang 3 orang ini. Yang 2 yang cantik tadi, dia berdandan di depan kaca. Yang jelek itu juga berdandan. Ketika yang jelek ini berdandan, dia mengatakan, kenapa Tuhan? Kenapa Allah menciptakan saya jelek? Berarti dia tidak terima. Dilihat dari samping jelek, apalagi dilihat dari depan jelek katanya. Allah tidak adil katanya. Ini soleh berdandan, setelah selesai akhirnya mereka bertemu. Yang 3 orang ini, 2 yang cantik, 1 yang jelek. Kemudian mereka berangkat, berjalan kaki Bapak Ibu ke satu tempat. Di tengah perjalanan datang pencuri. Tugasnya mencuri perempuan yang cantik. Tugasnya mencuri perempuan yang cantik. Berjalan yang 3 orang ini ditangkap pencuri. Yang dicuri cuma 2 orang. Yang jelek dicuri tak Bapak Ibu? Enggak dicuri. Buat apa yang jelek? Sehingga ketika yang 2 yang cantik ini dicuri, yang jelek itu tidak dicuri. Apa kata yang jelek? Ya Allah, saya bersyukur sudah diciptakan jelek katanya. Tadinya dia tidak bersyukur. Tadi bersyukur tak Bapak Ibu? Enggak, dia mengeluh ketika bercermin, ketika make up, berdandan. Tapi setelah dia tahu apa maknanya, akhirnya dia bersyukur. Ya Allah, saya bersyukur sudah diciptakan jelek seperti ini. Coba kalau saya cantik, saya sudah dicuri. Artinya apa Bapak Ibu? Apa yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Apapun yang Allah berikan kepada kita memang itu yang terbaik. Jangan pernah kita ingkari. Samahan Allah berikan kepada kita cobaan seperti ini. Allah berikan kita ujian sakit seperti yang kita alami ini Bapak Ibu. Itu merupakan nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur. Kalau kita kufur, kalau kita ingkar, yang kita dapatkan adalah azab. Apa azab itu Bapak Ibu? Siksa yang Allah berikan kepada kita. Orang-orang dulu diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kata Allah, la azidannakum, pasti ditambah nikmatnya. Nikmat hidup, nikmat kebahagiaan kita pasti akan ditambah, asalkan kita jangan mengeluh. Asalkan kita jangan mengeluh. Semoga rasa sakit yang Allah berikan kepada kita ini merupakan penggugur dosa kita, Bapak Ibu. Kemudian tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
shalla salatan alayya sallallahu alaina asyaratan. Siapa yang bersolawat satu kali kepada Nabi Muhammad akan dibalas 10 oleh Allah. Satu kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dibalas oleh Allah 10 untuk kita. Apa? Yaitu kita dapatkan rahmat. Apa rahmat itu? Bukan yang di depan ini. Ini namanya Bapak Ibu. Kalau rahmat ini nama Ustaz rahmat. Kalau rahmat dari Allah beda. Bukan yang di depan. Kalau rahmat dari Allah itu merupakan kasih sayang. Kasih sayang dari Allah. Karena Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih Allah itu semua kepada makhluk, bukan cuma kepada manusia. Hewan mendapat Maha Pengasih Allah. Contoh, hewan dia makan gak Bapak Ibu? Hewan itu makan gak? Makan. Hewan pernah merasa susah gak? Besok saya mau makan apa? Enggak, karena mereka yakin Allah pasti akan memberikan rezeki kepada mereka. Semua sudah dijamin oleh Allah. Ketika kita masih berada di dalam perut ibunda kita berada di dalam perut ibu kita, telah ditetapkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, ditetapkan kepada kita umur. Berapa lama kita hidup di dunia ini. Ada yang dikasih jatah 60 tahun, lepas 60 tahun meninggal dunia. Ada yang dikasih 70 tahun umurnya. Makanya Bapak Ibu, setiap tahun umur kita itu tidak bertambah. Memang kalau dari bilangan bertambah, tapi kalau dari takdir umur kita itu berkurang. Kenapa? Karena misalnya jatah kita 60 tahun. Tahun pertama menjadi 59, tahun kedua menjadi 58, berkurang. Meninggal dulu. Sudah ditetapkan ketika kita di alam kandungan. Kemudian apalagi? Telah ditetapkan rezeki kita. Sudah ditetapkan berapa banyak rezeki kita, di mana saja rezeki kita, di tempat mana saja rezeki kita sudah ditetapkan. Misalnya kalau rezeki kita di tempat yang lain, pasti suatu saat kita akan pergi ke sana. Bagaimanapun caranya kita tidak tahu Bapak Ibu. Pasti kita akan menjemput rezeki kita. Semua itu sudah ada dimanapun kita berada. Sama seperti saya dulu Bapak Ibu, sedikit cerita. Waktu saya mau ke sini ke Pekanbaru, tidak ada tujuan, tidak ada keluarga di sini. Berangkat cuma modal nekat. Gak ada tujuan Bapak Ibu. Sampai saya terlantar di terminal. Tapi kenapa saya berani datang ke sini? Dalam hati saya, karena Allah sudah menjanjikan rezeki saya di sini di Pekanbaru. Kalau enggak bakal mungkin saya pergi di sini. Terlantar dulu Bapak. Tapi itulah pertolongan dari Allah. Pertolongan Allah itu selalu ada. Makanya kita hanya meminta kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Allah tempat meminta. Kalau kita bergantung kepada manusia, manusia pasti mati. Kalau manusia mati, kita juga bakalan mati. Apa kata Sayyidina Ali? Yang paling sakit itu adalah berharap kepada manusia. Itu yang paling sakit dalam hidup ini. Berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada manusia, Bapak. Berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, bergantung kepada Allah.
cerita kepada Allah. Ustaz, bagaimana cerita sama Allah? Ketika kita sholat, makanya kita berdoa. Kita diperintahkan berdoa, mencurahkan segala apa yang kita rasakan, karena Allah Maha mendengar. As-Sami', Allah Maha mendengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Oh Muhammad, kata Allah, seandainya hamba-hambaku, seandainya manusia itu bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah bahwa aku dekat dengan mereka, kata Allah. Artinya Allah itu dekat dengan kita, Bapak Ibu. Dekat dengan kita. Dekat, tidak bersentuhan, jauh tidak berantara. Itu sifatnya Allah. Dekat dengan kita, tapi tidak bersentuhan, jauh, tidak ada antara. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mendengar doa orang yang berdoa. Apa kata Allah? Istajibu du'an. Ud'u istajib lakum, kata Allah, berdoalah kamu, niscaya akan kukabulkan. Minta kepadaku, akan aku kabulkan, kata Allah. Ustaz, tapi aku sudah berdoa sampai meneteskan air mata darah, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Bukan karena enggak dikabulkan, Bapak Ibu, tapi apa? Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ingat itu, Bapak Ibu. Allah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Beda. Kalau yang kita inginkan banyak, tidak Bapak Ibu? Banyak. Saya mau ini, tapi belum tentu itu yang terbaik. Allah memberikan kepada kita mana yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Paham Bapak Ibu? Jadi jangan pernah kita berpikir Allah itu tidak pernah mengabulkan doa kita. Jangan pernah berpikir Allah itu tidak pernah memberikan apa yang kita inginkan. Allah Maha Pemberi, tapi Allah berikan sesuai apa yang dibutuhkan hidup kita. Kita minta kesehatan, tapi diberi rasa sakit. Apa maknanya? Coba seandainya Bapak Ibu kita sehat, mana tahu kalau kita sehat kita selalu melakukan kejahatan, tidak? Mana tahu ketika kita sehat kita bermaksiat kepada Allah, tapi Allah berikan kepada kita rasa sakit, sehingga dengan rasa sakit itu kita tidak bisa melakukan kejahatan, kita hanya bisa melakukan kebaikan. Maupun itu kebaikan yang kecil, berzikir kepada Allah, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Enak agama Islam ini, Bapak. Mendapatkan pahala mudah. Duduk aja kita berzikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah. Itu zikir alam. Daun-daun pohon-pohon berzikir kepada Allah, batu berzikir kepada Allah, tapi kita tidak bisa mendengar. Kenapa? Karena kita punya hijab. Apa hijab? Bukan jilbab ya Bapak Ibu. Hijab itu pendinding. Kita ada hijab mata, pendinding mata, ada hijab telinga, hijab pendengaran. Makanya kita tidak bisa melihat makhluk halus. Kita tidak bisa melihat setan. Coba kalau dibuka hijab penglihatan kita, pasti kita bisa melihat.
Coba kalau kita bisa dibuka hijab pendengaran kita, pasti kita akan mendengar apa? Orang-orang yang disiksa di dalam kubur. Jadi alam ini berzikir kepada Allah, batu berzikir, pohon-pohon berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini aja sambil kita duduk, sambil kita baring. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai kita tertidur. Bagus Bapak Ibu. Menambah pahala kita, menambah keimanan kita, bahkan menghilangkan kesusahan yang ada di dalam hati kita. Menghilangkan kesusahan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah hati kita tenang. Mengingat Allah hati kita tenteram, damai. Tidak harus pergi ke sana ke sini mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada sendiri di dalam hati kita apabila kita mau berzikir. Nggak harus zikir-zikir yang panjang, yang pendek. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Cuma sedikit Bapak Ibu. Mudah kan Bapak Ibu? Mudah. Ini yang akan membuat kita menjadi tenang. Ditentukan apa tadi? Yang pertama, umur kita. Kemudian ditentukan rezeki kita. Kemudian ditentukan apakah kita bahagia atau sengsara. Tetapi itu semua kembali kepada diri kita. Makanya apa kata Allah? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ketakwaan. Apa takwa itu? Imtisalu awamirih wa jatinadi nawahi. Itu takwa Bapak. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, itu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, siapkan belanja di dunia ini, karena kita akan melewati terminal-terminal yang sangat panjang. Apa terminalnya Bapak Ibu? Yaitu terminal akhirat. Jangan sampai kita terlantar. Apa yang kita persiapkan? Takwa. Kebaikan itulah yang akan menghasilkan pahala bagi kita semua, sehingga kita tidak terlantar, bahkan sampai masuk ke dalam surga dengan cepat, dengan mulus. Apalagi ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, satu jembatan menuju ke surga. Di ujung Nabi Muhammad berdoa, Salim ummati ya Allah, Salim ummati ya Allah, Salim ummati ya Allah. Ketika kita berjalan nanti di jembatan Shiratal Mustaqim, Nabi Muhammad di ujung menyambut kita sambil berdoa, Ya Allah, selamatkanlah umatku ini. Ketika kita yang berjalan di jembatan, Nabi berdoa, selamatkan umatku ini, jangan sampai kakinya tergelincir masuk ke dalam neraka. Itu doa Nabi kepada kita, kasih sayang Nabi, kecintaan Nabi kepada kita. Semua tergantung amal ibadah kita. Makanya apa kata Nabi dalam satu kitab, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kita itu harus bisa mencintai Allah, mencintai Rasulnya daripada mencintai diri kita sendiri. Makanya di dalam agama itu ada 4 hal yang harus paling wajib kita cintai, paling wajib kita hormati, kita hargai. Yang pertama, kita cintai Allah. Yang kedua, kita cintai Rasulullah. Yang ketiga, kita cintai orang tua kita, kemudian guru kita. 4 inilah
yang harus paling kita cintai dalam kehidupan kita. Kalau pasangan, Bapak Ibu, pasti meninggalkan kita. Tapi yang kita inginkan. Kenapa? Karena inilah kunci daripada kebahagiaan. Yang paling tinggi mencintai Allah. Kalau kita mau bahagia dunia akhirat, hormati orang tua, sayangi orang tua. Kalau kita mau keberkahan ilmu, hormati guru. Itu semua kunci kehidupan. Makanya tadi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan setiap hari, setiap waktu. Kebaikan kita selalu bertambah, bukan semakin berkurang, Bapak Ibu. Apalagi umur kita sudah tua. Memang kematian itu tidak memandang usia, tetapi umur kita sudah tua. Kita gunakan umur ini, sisa umur kita ini berbakti kepada Allah dan Rasulnya, taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kita kerjakan apa yang sudah menjadi kewajiban kita, yang sudah menjadi kewajiban kita di dalam agama Islam, dan kita tinggalkan segala apa yang sudah dilarang menurut syariat Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tuaku yang saya muliakan, inilah yang dapat saya sampaikan pada sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, sekaligus semoga menambah keimanan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum saya tutup, kita ulangi dulu surah pendek.